ini semata-mata adalah karya yang tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah, bukan tunduk pada afiliasi politik. Apa sikap saya terhadap buku ini? Apa itu Mas Bas? Rismon sudah kehilangan integritasnya ya. Sebagai peneliti, sebagai ahli, apalagi kemudian patut diduga gelarnya pun gelar palsu. Memang. Ini loh tanda tangan Pak Jokowi. Kita tidak butuh tanda tangan Pak Jokowi. Iya. Kita tidak butuh Pak Jokowi tanda tangannya di buku ini untuk ditunjukkan ke publik. Betul. Yang kita perlu butuh adalah ijazah. ini kenapa nggak ditunjukkan oleh Pak Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Kayaknya udah ada yang makmur aja nih. Nggak lagi kesulitan untuk mencetak buku ya kan. Nah, tertangkap kamera ya kemarin Rismon Syanipar mendatangi rumah Pak Jokowi dengan menggunakan mobil Alphard, yang tentunya ini membuat para netizen bertanya-tanya, wih, udah makmur aja nih. Kalau kita melihat ya di akun X, K Wijono ya nge-tweet ya, di saat kalian sibuk demo, tahu-tahu Rismon Syanipar dah naik Alphard kan katanya. Wah, ya walaupun ya gue nggak yakin sih kalau ini Alphardnya beliau gitu ya, numpang saja sih mungkin, tapi kan seenggaknya udah naik kelas lah ya. Coba sedikit kita lihat komentarnya. Nah, di sini ketika Bang Rismon menjelaskan soal buku yang ditulis ya, mohon Rismon, kamu aja ijazah belum jelaskan, gaya-gayaan meliti ijazah yang belum jelas juga. 1 + 1 sama dengan 2, nggak jelas plus nggak jelas sama dengan gelap gulita. Aduh, langsung makmur di sana, tampaknya emang banyak uang mudah. Begitulah uang kotor bekerja tanpa malu-malu menunjukkan keberhasilannya. Satu lagi, orang yang berhasil monetize kredibilitas dan integritas demi uang. Waktu masih sekubu dengan Roy Suryo, kalau nggak salah mobilnya ras. Ya, kita nggak tahu lah ya. Ini sebenarnya menurut gua sih cuma numpang saja lah ya. Nggak mungkin lah tahu-tahu langsung beli Alphard gitu kan. Tapi seenggaknya sudah naik kelas ya. Karena terlihat di situ dengan Bung Andi Azwan juga gitu mendatangi kota Solo. Nah teman-teman semua, kita sedikit ya lihat ya bagaimana komentar dari Rismon Syanipar sebelum kita nanti menuju komentar Pak Roy Suryo yang gokil banget. Begitupun dengan Bung Refli Harun gitu ya, nampol banget. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Pagi Bang Rismon. Pagi Bang Rismon. Ayo pagi. Halo. Apa itu, Bang? Buku apa nih? Apa ya? Sebagai rasa berterima kasih Pak saya pada kebesaran hati Pak Jokowi, ya kan, bahwa saya selama ini big mistake dan saya memperbaikinya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Saya hanya tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah ya. Saya tuliskan memperbaikinya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Kalau menurut gua sih nggak pas kalau kata memperbaiki ya, karena kan 400 sekian halaman itu katanya dirubah semua kan. Itu bukan memperbaiki, melainkan mengganti mungkin ya lebih tepatnya. Nah, ini akan diterbitkan dan akan didistribusikan ke seluruh perpustakaan di Indonesia sebagai pertanggungjawaban saya kepada dunia penelitian bahwa ini semata-mata adalah karya yang tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah, bukan tunduk pada afiliasi politik, Asik. kesukaan dan segala macam. Jadi pertanggungjawaban saya ya kepada publik juga, terutama publik yang memiliki kajian yang relevan dengan kajian saya, yaitu di teknik elektro, di teknik informatika, sehingga ketika ini didistribusikan ke perpustakaan di seluruh universitas di Indonesia, maka ini akan menjadi objek kajian mereka, bukan menjadi bahan bulian, bahan apa segala macam di media sosial. Kita nggak butuh itu ya. Yang paling melekat, kita tempatkan buku ini di komunitas ilmiah sesuai dengan relevansinya. Jadi supaya ini diselesaikan di dunia akademik juga gitu loh. Nah, di sini juga di bab 10 sudah ada pencocokan citra wajah. Enggak Bang, ini kalau misalnya nanti ternyata salah lagi buku ini gimana Bang? Mau ditarik lagi? Karena kan kemarin Jokowi White Paper Anda kan katanya salah di situ ya. Salahnya nggak cuma 5% atau 10%, semuanya salah dan ditarik dan diganti dengan yang ini gitu loh. Apakah masih dipercaya juga sama kita sebagai rakyat gitu, bahwasanya yang ditulis Anda sekarang ini adalah kebenaran? Jadi bingung juga kita kan. Dan juga lucunya, kenapa kok Pak Jokowi menerima gitu ya, menerima Bang Rismon gitu, ya kan? Ini kan semakin membuat kita lucu saja gitu. Ijazah Pak Jokowi asli kok, ya kan? Tunjukkan saja kan gitu. Ngapain harus menerima Bang Rismon gitu kan? Itu kalau kata Bung Refli Harun ya, ngapain sih harus berbelit-belit gitu. Kita lanjut.
Bagaimana analisa saya foto Pak Jokowi muda pada saat di ijazah tersebut dengan Pak Jokowi setelah jadi presiden 30 atau 40 tahun ke depan, pencocokannya bagaimana pakai art face, dan saya bandingkan juga foto Pak Prabowo waktu muda dengan ketika jadi presiden 40 tahun kemudian. Ada juga kajian meskipun sudah tidak saya tulis karena lebih dari 800 nanti. Di situ juga saya uji coba juga untuk foto-foto yang orang-orang yang Yang pasti pada intinya ini adalah pertanggungjawaban dari Bang Rismon Sianipar kepada Pak Jokowi yang sudah selama ini menuliskan buku soal kepalsuan dari ijazah Pak Jokowi dan juga memaki-maki Pak Jokowi ya. Dan ini bentuk tanggung jawab Bang Rismon Sianipar gitu. Jadi kita lucu saja gitu ya. 11.000 triliun ijazahnya palsu sekarang menjadi 11.000 triliun ijazahnya asli. Coba berbalik berputar 180 derajat. Pertanyaannya, apakah rakyat masih percaya dengan integritas Bang Rismon itu sendiri? Dan apakah buku ini akan laku? Ada yang membaca? Nah, ini menjadi pertanyaan yang penting gitu. Nah, lalu bagaimana tanggapan Pak Roy Suryo? Kita dengar. Hari ini kita lihat ada Dr. Rismon Sianipar M. Ya. Mas Gafur di podcastnya mau nirukan itu agak sulit. Saya agak sulit. Iya. Ya, mengeluarkan buku ini. Ijazah Jokowi. Iya, otentifikasi ijazah Joko Widodo. Ya, buku yang katanya 800 halaman kurang itu. Dan berarti sebenarnya buku ini bukan untuk membantah buku JWP, tapi membantah bukunya Pak Bonatua, karena Pak Bonatua itu kan tidak ada ijazah, buku Iya. tidak diautentikasi. Coba ada. Sampulnya ada. Jadi Pak, sebenarnya bukan buku Jokowi. iya. Jadi ini buku untuk membantah bukunya Pak Bonatua. Dokter asli kalau itu. Oh ya, dokter asli. Ya, kalau ini kan dokter omong-omong. Nah, Kalau kamu sudah umur 40-an dan masih punya 10-15 tahun lagi sebelum pensiun, mulai nih, Saya bacain ya, Nah, saya mohon maaf ya. tuh. Ijazah Jokowi tidak Tidak ada. ada. Kajian ilmiah atas misteri. Diautentikasi, Belum diautentikasi, tidak diklarifikasi dan hanya diverifikasi. Ya, nah, Ini autentikasi, di sini kan tidak diautentikasi. tidak diautentikasi. Yang benar yang mana? Siapa yang bohong? Gak mungkin dua-duanya benar, dua-duanya bohong mungkin. Tapi saya percaya Dokter Bonatua karena ini semua buktinya resmi. Enggak, Mas Roy, ini Nggak, yang benar. yang Dan saya benar. kuasa hukumnya Bonatua Nah. di Komisi Informasi Pusat. Dan datanya dari KPU. Ya, Dari resmi. 3 KPU ya. Ya. Jadi KPU Surakarta, KPU Daerah DKI Jakarta, dan juga KPU Pusat. Ya. Dan itu resmi. Dapatnya resmi. dari KIP. KIP. Nah, sekarang datanya dia ini. Datanya omong-omong itu resmi nggak? Coba, mari kita bahas. Nah, ini Datanya dia resmi nggak? Nah, mari kita bahas. Belum tentu juga, dia kan katanya penelitian sendiri. Dia nggak pernah mengajukan ke KIP. Bahkan pengajuan dia ke KIP ditarik. Dan dia nggak pernah jadi para pihak Betul. di KIP. Betul. Dan dia tidak pernah mendapatkan apapun dari Nah, dan dia katanya KIP. Apalagi data dari Bonatua Silalahi. Nggak ada. Bang Bonatua tidak Nggak. pernah memberikan data kepada Risma. Jadi ini datanya bukan data primer yang dia teliti. Data sekunder. Data sekunder. Kecuali dia tiba-tiba bisa dapat melihat atau kayak orang tangannya jarinya nembus itu, yang embus itu. Kemudian dia dapat akses untuk pegang ijazah yang jadi barang bukti. Nah, itu pelanggaran. Itu tidak boleh, Mas. Roy. Iya, kalau itu ada. Karena barang bukti, Heeh. barang bukti itu hanya bisa dibuka di persidangan. Betul. Dan pada saat gelar perkara khusus Ya. untuk kepentingan para pihak. Nah, Setelah itu disegel lagi, dikunci lagi. Dikunci lagi, Kemudian nggak nanti boleh. pada saatnya tahap 2 diserahkan kepada penuntut umum. Penuntut umum kemudian membawa itu ke persidangan. Dan Persis. di hadapan hakim nanti segelnya baru dibuka dibuka lagi. Berarti kalau dia kemudian menemukan yang namanya emboss, menemukan lagi yang namanya watermark misalnya, hanya dengan menggunakan unggahannya Dian Sandi, padahal itu sudah diteliti juga oleh Topi Merah. Dan dibantah juga. Dibantah juga bahwa itu ada rekayasa, maka bohong. Ya, sekali lagi yang namanya zombie ini bohong. Ya karena saya lihat buku ini sebenarnya adalah buku barter. Ini buku pesanan. Buku pesanan. Buku pesanan. Kayak kita beli. Meskipun hari ini dia bantah bahwa dia bilang, oh ini buku bukan karena saya RJ ya, tapi karena saya punya moral duty gitu, kata si kuasa hukumnya gitu ya. Nah. Loh, Anda kalau nggak pernah mengajukan RJ dan dapat SP3, nggak mungkin Anda mau nulis Ya, buku ini. satu lagi kebohongan dia. Tadi dia katakan, ya, si omon-omon ini, dokter palsu ini dikatakan bersama Jagir, katanya ide untuk menulis buku ini sejak tanggal 15 Desember 2025. Oh gitu ya Mas Roy ya? Padahal tanggal 18 Februari 2026 di Pengadilan Negeri Surakarta, di bawah Alkitab, di bawah sumpah, dia bersaksi kebalikannya. Bahwa ijazah itu masih palsu. Palsu, ijazahnya palsu, dan kemudian dia bilang kayak toilet paper waktu itu, kertasnya. Oh sama-sama Mas Roy diperiksa Sama ya? saya. Jadi hari Rabu Sebagai tanggal- ahli ya? sebagai ahli ketika diajukan di sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta, saya pagi hari, dia siang hari, dia masih memberikan keterangan. 25 Februari juga, dia juga masih memposting, mencuit di akun X-nya bahwa yang dia sebut ijazahnya Jokowi itu tidak ada, ya gitu, atau palsu. Bahkan dia juga sebut punyanya Gibran itu adalah surat keterangannya tidak sesuai dengan kementerian. Nah, Mon,
kamu tanggal 18 Februari itu bersaksi di bawah sumpah, dan itu bersaksi pada Tuhan yang Maha Ya, Kuasa. di bawah hakim ya, apa di depan hakim? Di depan hakim bersaksi dengan Alkitab, ya gitu. Saya juga waktu itu bersaksi di bawah Al-Quran. Ya, sekarang kamu mau bilang kalau tanggal 15 Desember kamu sudah nulis buku ini. Ya, berarti 15 Desember itu pada saat kita melakukan gelar perkara Ya, khusus. dan jelas betul malam hari itu dia juga yakin bahwa ijazahnya itu palsu karena dia lihat, wah itu embosnya mencurigakan mas. Gitu. Kemudian dia juga bilang kalau watermarknya juga nggak nampak. Itu kita bertiga, ya berbanyak ya. Bertiga itu maksudnya saya, si Omon sama Dr. Tifa. Sebelum keluar dan meskipun kami tidak menyampaikan statement, hanya saya menyampaikan statement waktu itu, masih jelas betul dia itu tidak ada perubahan sama sekali. Baru setelah RC dia berubah, otaknya ditranslasikan. Bahkan waktu kita gelar perkara khusus itu Mas Roy, ya. Dan bahkan dia, ya ini meskipun masih rame ya, katanya dia membuat surat kematian, makanya kami menyebutnya zombie, gitu ya. Kami menyebutnya zombie. Karena apa? Dia membuat surat kematian, orang yang paling dekat dengan dia ya, buat surat kematian untuk dia supaya tidak bayar beasiswanya yang di Jepang itu. Ini kan jahat banget itu. Tapi kembali lagi ke sini ya. Jadi artinya kalau saya pengen lihat ini nanti akan diberikan ke perpustakaan. Kalau saya jelas ya, sikap saya terhadap buku ini ya gitu. Jadi supaya nanti tidak mengganggu supaya juga tidak kemudian membuat rusak pengertian dari masyarakat ya. Apa sikap saya terhadap buku ini? apa itu Mas Roy? Berarti buku ini kalau saya pinjam istilah dia Mas Roy, toilet paper juga. Toilet paper nih, toilet paper. Kita jumpa lagi para sahabat agen. Dalam kesempatan yang Aduh, teman-teman semua, itu yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo ketika nanti mendapatkan buku dari Bang Rismon ya, bakal disobek katanya. Dan apakah buku Bang Rismon itu melawan buku Jokowi White Paper? Kalau kata Bung Abdul Ghafur Sangaji, malah justru bukunya Bang Rismon itu melawan dari buku Pak Bonatua. Yuk, keren banget ya. Lalu bagaimana menurut Bung Refli Harun? Kita dengar. Iya, karena Rismon sudah kehilangan integritasnya ya sebagai peneliti, sebagai ahli, apalagi kemudian patut diduga gelarnya pun gelar palsu. memang Nah, karena itu rasanya aneh ketika Jokowi masih mau rely on dengan Rismon atau masih menerima Rismon. Ya. Tetapi kalau misalnya sama-sama katakanlah ya patut diduga, kita bahasa hukum, patut diduga palsu ya Jokowi memang butuh Rismon. palsu ketemu palsu. Jadi dia butuh Rismon untuk makin banyak orang yang melegitimasi, mensertifikasi bahwa itu asli padahal palsu. Jadi itu triknya, kuncinya. Ya, sekali lagi, kalau Anda punya dokumen asli, Anda tidak membutuhkan sertifikasi. Iya. Anda tidak membutuhkan legitimasi karena dokumen itu sendiri yang akan berbicara dan akan membungkam siapapun yang mengatakan palsu dan lain sebagainya. Tetapi kalau palsu, Anda membutuhkan sertifikasi, legitimasi, dukungan, bahkan penegakan hukum yang tidak imparsial. Nah, ini yang menjadi persoalan. Silakan Bang Ghafur atau Pak Ugro, silakan. Ya, Bang Refli, sebelum ke Pak Ugro ya, saya mau menambahkan saja terkait dengan buku ini ya. Pertama, kita harus melihat buku ini ditulis setelah Rismon mengajukan RJ. Nah, Artinya buku ini adalah hasil konsensus atau kesepakatan di dalam restoratif justice. Karena yang mengajukan itu adalah Rismon sendiri yang mengajukan ke Pak Jokowi. Di dalam Perpol lama maupun juga di dalam KUHP yang baru, untuk tercapainya suatu restoratif justice sebagai dasar dikeluarkannya SP3, tentu harus ada kesepakatan. Kesepakatan salah satunya adalah dia harus menulis buku dengan judul otentikasi ijazah. Ya, ini hasil restoratif justice. Ini hasil di mana Rismon saat itu bukan menjadi seorang peneliti independen, tetapi dia sudah menjadi tersangka yang menginginkan SP3 sehingga dia harus menjual hasil penulisannya pada saat menulis buku Jokowi White Papers yang ini sangat ilmiah. Ini sangat ilmiah, dia harus ganti dengan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mendengar pernyataan juga dari mereka ya, termul-termul itu. Ini buku akan menjadi senjata untuk membungkam Roy Suryo dan Dr. Tifa. Betul ya Mas Roy ya? Kita sering dengar begitu. senjata apa? Senjata makan tuan itu. Ini buku, pertama dari sisi hukum tidak ada nilainya. Kenapa? Nanti Pak Ugro juga bisa tambahkan. Karena buku ini bukan barang bukti. Dan buku ini tidak akan punya nilai hukum. Karena tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. Karena buku ini ditulis setelah Rismon selesai memberikan BAP. Dan setelah selesai semua proses penyitaan terhadap barang bukti. Kita tolak. Nggak mungkin lagi ada suatu barang bukti baru mau dihadirkan persidangan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Rismon kalaupun dihadirkan dalam persidangan, ya posisinya bukan ahli untuk menjelaskan isi buku ini. Rismon itu mantan tersangka. Statusnya adalah saksi.
Apalagi ada yang mengatakan saksi mahkota. Wah, berarti nggak baca kuhap. Saksi mahkota itu statusnya harus tetap tersangka dan terdakwa, tetapi dia bekerja sama dengan penegak hukum yang lain untuk membongkar kejahatan teman-temannya, dan sebagai satu bentuk apresiasi oleh penegak hukum, oleh hukum, maka kemudian di atasnya diberi mahkota. Makanya namanya saksi mahkota. Sama seperti wayang Petro itu pakai mahkota ya, makanya boncos itu. Jadi saksi mahkota itu syaratnya harus tetap tersangka atau terdakwa, kemudian keterangannya untuk membongkar tindak pidana yang dilakukan oleh teman-temannya, dan yang ketiga dia diberikan mahkota berupa apa? Pengurangan tuntutan atau pengurangan vonis. Jadi sama sekali Rismond tidak bisa dihadirkan sebagai ahli. Yang ketiga, ini terakhir Bang Refli. Tadi di Solo, saya juga melihat videonya. Jagirs, kuasa hukumnya mengatakan bahwa ini sudah ditandatangani. Dan dengan bangga mengatakan bahwa, dan dia tunjukkan, ini loh tanda tangan Pak Jokowi. Kita tidak butuh tanda tangan Pak Jokowi. Kita tidak butuh Pak Jokowi tanda tangannya di buku ini untuk ditunjukkan ke publik. Yang kita butuh adalah ini kenapa nggak ditunjukkan oleh Pak Jokowi? Kenapa relawan-relawan termul itu kenapa nggak berani menunjukkan ini? Apa arti tanda tangan seorang Pak Jokowi? Karena tanda tangan itu tanpa di buku itu pun kita udah tahu tanda tangan Pak Jokowi. Banyak ada di prasasti, peresmian apa, itu kan bukan sesuatu yang rahasia. Tetapi yang jadi pertanyaan publik satu republik ini adalah ini. Dan kenapa ini nggak ditunjukkan? Seharusnya ini ditunjukkan, baru ada kebanggaan. Jadi kalau cuma bangga dengan tanda tangan Pak Jokowi ditunjukkan kepada publik, yang ditunggu itu adalah ijazah, bukan tanda tangan. Tapi memang tanda tangan itu nanti akan berharga mahal, Mas. Ketika apa itu maksudnya? Ketika orang tanda tangan sudah nggak ada.